Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang saya muliakan para pengurus TKM dan yayasan, jemaah sekalian, jemaah salat subuh yang saya cintai karena Allah. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada DKM dan yayasan. Kita sudah melaksanakan agenda Faraid pelatihan ilmu waris Islam hari Sabtu yang lalu dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, diikuti dengan antusiasme peserta yang sangat tinggi. Terbukti setelah acara ini selesai, pertanyaan datang ya baik secara lisan maupun tertulis bertubi-tubi. Saya sampai jam 1:30 itu masih menjawab pertanyaan di WA grup latihan. Atas semua itu saya mengucapkan terima kasih kepada DKM dan yayasan yang telah menyiapkan, yang telah menyediakan sarana, tempat dan segalanya itu, termasuk tim dari Masjid Baitul Hikmah. Atas kekurangannya mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang meninggalkan sampah, atau yang lain kami mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya. Jemaah rahimakumullah, tema hari ini saya agak lebih sensitif terkait dengan kondisi umat Islam, yaitu kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun melihat kondisi saudara kita Gaza Palestina tak berkesudahan sampai sekarang juga belum selesai dari pembantaian genosida. Ternyata ada di belahan bumi muslim lainnya ya pembantaian yang serupa, bahkan lebih sadis, yaitu di Sudan. Di Sudan itu dalam 3 hari 5.000 orang dibantai, kemudian ibu-ibu dan anak gadis diperkosa ribuan orang hanya dalam 3 hari. Bahkan jumlah korbannya pembantaian Israel 2 tahun dibandingkan dengan beberapa bulan ini, pembantaian antara sesama muslim di Sudan itu sudah melebihi angka 100.000. Sementara di Gaza 2 tahun puluhan ribu. Jadi Yahudi genosida baru sekian, tapi sesama muslim galaknya luar biasa, sadisnya luar biasa. Dan mudah diprovokasi oleh orang-orang kafir dengan persenjataan untuk membantai saudaranya sendiri sama muslim. Dan sekarang menjalar pula kondisi yang sama di Tanzania. Pembantaian pun terjadi sekarang. Kita lagi duduk ini, saudara kita sedang dibantai. Dan banyak yang dibantai anak-anak hafiz Quran. Di Sudan itu terkenal sebagai perguruan tinggi ya, hadis terkemuka di dunia. Jadi alumni itu banyak ahli-ahli ilmu hadis dari Sudan. Nah itu sekarang mereka sudah dibantai banyak habis. Kenapa ini terjadi ya? Umat Islam kayaknya kalau lawan Israel pengecut, betul-betul pengecut. Satu pelor pun tak ada dia sumbang untuk melawan Israel. Melawan agresi dengan agresi, tidak ada. Tapi kalau sama muslim galaknya luar biasa, sadisnya luar biasa. Lihat saja Taliban dengan Afghanistan belum selesai. Udah ratusan orang korban perang. Saling bom, saling menjatuhkan pesawat tempur dan bomnya ya, senjata canggih dibuat untuk membantai saudaranya sendiri sama muslim. Apa masalahnya ini?
Yang jelas masalah itu hubud dunia. Allah kasih negerinya kekayaan alam, emas terbesar di Afrika bahkan di dunia, malah itu menjadi sarana pembantaian saudara sendiri karena orang kafir yang mengeruk emasnya sebanyak-banyaknya, Amerika, Israel, dengan wasilah Uni Emirat Arab. Mereka asik menghabisi emas di Sudan. Orang Sudan diadu domba supaya saling bantai. Tapi kenapa kok mau? Ini bibitnya sudah lama, Pak. Bibitnya itu karena alasan perbedaan akidah. Alasan perbedaan akidah itu, kalau beda akidah, maka konsekuensi perbedaan akidah itu adalah mukmin dan kafir. Kalau sudah mukmin kafir, kafir itu halal darahnya. Nah itu tuh. Dari situ tuh. Dari mana mereka menyatakan beda akidah? Ini sudah ditanamkan sejak lama. Sejak 300 tahun setelah Nabi wafat sampai sekarang, enggak habis-habisnya bahkan mendarah daging perbedaan akidah ini digaungkan terus sampai kita merasa yang beda dengan kita ini bukan Islam. Kalau begitu boleh dibantai. Bibit-bibitnya di Indonesia sudah banyak, Pak. Untungnya pemerintah kita masih menjaga ini. Kalau misal dibiarkan perbedaan ini, yang suka mengatakan ini bid'ah kafir, ini hanya karena perkara yang kecil lalu menyatakan beda akidah. Wah, ini bisa terjadi kayak Sudan juga. Nah, apa pangkal masalahnya? Di sini kita akan lihat akar masalahnya di sini. Kalau kita tahu apa akar masalahnya, kita tahu solusinya. Insyaallah. Karena memang sama-sama merujuk Al-Qur'anul Karim. Tapi ada kesalahan dalam masalah akidah ini. Berarti surat Ali Imran ayat 7, surat ketiga. Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Ya Muhammad, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an, kitab. Minhu ayatun muhkamat. Ada dua kategori Al-Qur'an. Pertama, ayat-ayat muhkamat. Ayat muhkamat, ayat-ayat yang manusia bisa menafsirkannya, memahaminya, mengamalkannya. Minhu di antara ayat muhkamat itu hunna umul kitab, yaitu umul kitab. Surah Al-Fatihah terkait dengan keyakinan di surah-surah lainnya. Jadi ayat muhkamat, ayat-ayat yang manusia dengan kemampuan akalnya bisa memahami ayat tersebut. Dan yang kedua, wa ukhra mutasyabihat, yang lainnya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu yang manusia tidak akan mampu memahaminya. Bagaimanapun dia mencurahkan kemampuannya untuk memahami ayat tersebut, pasti tidak mampu. Karena memang tujuan ayat itu untuk melemahkan manusia. Kenapa? Kalau manusia itu tahu segala-galanya, maka manusia akan sombong. Karena ilmu membuat orang sombong. Karena memang sejak turunnya Al-Quran di Arab, di Mekah, itu sedang gandrung-gandrungnya mengidolakan puisi, sastra, prosa. Dan itu membutuhkan pengetahuan yang luar biasa terkait dengan kalimat-kalimat. Maka itu turunnya ayat mutasyabihat itu untuk menundukkan manusia. Tidak ada satupun yang bisa mengambil maknanya yang hakiki, menafsirkannya, memahaminya, tak ada yang bisa. Bahkan ketika turunnya itu mengagetkan seluruh dunia persastraan di seluruh jagat raya. Turun alif lam mim nun toha, itu mengagetkan dan untuk menundukkan supaya yang berpengetahuan, ilmu pengetahuannya tinggi, memahami semua-semua, ternyata ada yang dia tidak bisa mampu pahami sehingga dia tetap zuhud, tetap tidak sombong karena berilmu. Itu tujuannya. Jadi ayat mutasyabihat itu, dengan kata lain Allah mengatakan, wahai manusia, kalian bodoh. Allah yang maha cerdas. Itu ayat mutasyabihat. Jadi tujuannya untuk apa? Agar yang berilmu tidak sombong. Coba lihat, ini yang Allah jelaskan. Kata Allah,
Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Adapun orang-orang yang di hatinya ada kecondongan sesat, zayghun, condong sesat. Fayattabi'una ma tashabaha min. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabah itu artinya mereka ragu-ragu. Mereka ikuti keraguan-raguan sebagai sebuah keyakinan. Kenapa? Condong sesat. Quran langsung bilang begitu. Dan di antara ayat mutasyabihat itu yang tidak mungkin manusia bisa mencari hakikatnya itu, misalnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Allah, yadullah, tangan Allah, ainallah, Allah di mana, kursi Allah, arasy Allah, istawa, apa makna istawa, Allah bertahta. Itu ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, wilayah yang manusia tidak mampu menjangkaunya. Coba lihat. Kata Allah dengan tegas, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang tahu takwil ayat mutasyabihat kecuali hanya Allah. Enggak ada yang tahu manusia. Tegas nih Allah bilang. Warasikhuna fil ilm, sedangkan yang ilmunya sangat dalam berkata amanna bih, kami beriman dengan kitab Allah yang di dalamnya ada ayat mutasyabihat, ayat muhkamat. Kullu indi rabbina, semuanya berasal dari Tuhan kami, baik ayat muhkamat maupun ayat mutasyabihat. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, tidak ada yang mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang cerdas, ulul albab. Coba kita lihat. Wilayah ayat mutasyabihat termasuk wajah Allah. Allah di mana? Anda lihat bagaimana ustaz-ustaz merespon kalimat ini? Aina Allah? Allah di mana? Di atas. Di atas arasy. Apalagi? Di mana-mana. Allah khaliq ruang dan waktu, tempat itu makhluk. Tidak mungkin khaliq menempati makhluk. Saya mau tanya, penafsiran ini beda apa? Beda apa, Pak? Kata mereka beda akidah. Sehingga karena beda akidah, konsekuensinya mukmin kafir. Bayangkan. Allah di atas, yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Allah tidak menempati ruang dan waktu. Allah di atas aras itu kafir. Yang mengatakan Allah di atas aras, yang mengatakan selain itu kafir. Allah ada di mana-mana, yang mengatakan itu kafir. Allah yang menciptakan ruang dan waktu itu makhluk, tidak mungkin menempati ruang dan makhluk. Yang punya pendapat Allah di atas, Allah di mana, kafir. Bayangkan. Padahal ini bukan wilayah akidah. Ini wilayah ayat mutasyabihat yang Allah katakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Lalu dengan sombongnya, ini ayat yang Allah vonis manusia bodoh, manusia tidak mampu, hanya Allah yang tahu, dia ambil kesimpulan, dia kafirkan yang lain dengan alasan beda akidah. Itu sudah berlangsung sejak lama. Kenapa? Istilah akidah itu tidak ada di hadis. Tidak ada di Al-Quran. Ain, Qaf, Ya, Da, Ta'ul Mahfuz, tidak ada. Munculnya istilah itu 300 tahun setelah Nabi wafat. Nabi wafat tahun ke-10 Hijriah. Istilah akidah baru muncul tahun 321 Hijriah. 321 kurang 10 berapa? 311. Jadi 311 tahun setelah Nabi wafat, yang pertama kali menulis istilah akidah, namanya kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah. Penulisnya Abu Ja'far At-Tahawi, yang wafatnya tahun 321. Baru muncul yang kedua tahun 327. 327 kurang 10 berapa?
317 tahun setelah Nabi wafat. Siapa kitabnya apa? Kitabnya berjudul Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin. Siapa pengarangnya? Abu Hatim Ar-Razi. Bayangkan, istilah akidah itu bukan berasal dari Al-Quran. Lalu mereka yang mengatakan kami hanya merujuk Quran Sunnah juga memakai istilah akidah. Padahal istilah yang sahih dari Quran dan Sunnah, al-iman, al-islam, ad-din, dinun qayyim, at-tauhid, al-ihsan, itu semua ada di Al-Quran. Malah setelah muncul istilah akidah, ini semua dieliminasi oleh mereka. Maka muncullah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari, akidah Maturidi, akidah Syi'i Murji'i, akidah Salafi, berkotak-kotak dengan istilah yang tidak ada pernah dalam Al-Quran dan tidak ada dalam Sunnah. Lalu kalau perbedaan antara akidah Salafi dengan Maturidi, dianggap perbedaan akidah, yang satu mukmin, yang lain kafir. Karena kafir boleh halal darahnya, terjadilah pembantaian Sudan, pembantaian Tanzania, pembantaian Syiah terhadap Sunni, Sunni terhadap Syiah. Kapan munculnya istilah ini? Akarnya dari perebutan kekhalifahan antara Yazid bin Muawiyah dan Husain bin Ali, dibantai, disembelih, kemudian pecah pendukungnya. Pecah pendukungnya itu kekuatan politik kekuasaan, nggak ada kaitannya dengan keyakinan. Di sini masuk Yahudi, dimasukkan istilah Sunni, Syiah Khawarij. Itu kelompok politik, kelompok bersenjata. Tahu-tahu di label di awalnya akidah Sunni, akidah Khawarij. Jalan terus sejak tahun itu sampai sekarang, istilah akidah itu selalu dipakai oleh seluruh ulama dunia untuk mengkafirkan yang lainnya. Coba kita lihat yang terkait dengan keyakinan. Berada di mana dia? Alif Lam Mim mutasyabihat. Iman kepada kitab. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat apa, Pak? Muhkamat apa mutasyabihat? Muhkamat. Nanti di ayat itu ada lagi alladzina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib. Masalah akidah kan? Keyakinan kan? Nanti di ujungnya wabil akhirati hum yuqinun, yakin dari kiamat. Akidah kan? Ayatnya apa? Muhkamat apa mutasyabihat? Muhkamat. Surah Al-Ikhlas. Akidah terus jelas tuh. Qul huwallahu ahad. Akidah. Allahus samad. Lam yalid lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaqnya qul a'udzu birabbin nas. Akidah itu. An-Nas qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Itu semuanya ayat muhkamat. Apalagi misalnya di Al-Maidah ayat 78-79. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa Al-Masih. Ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu trinitas. Al-Maidah ayat 78-79 itu ayat muhkam atau ayat mutasyabihat? Muhkam. Ayat muhkam. Coba semua ayat-ayat akidah, coba. Ayat kursi, akidah itu. Allah, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Akidah itu. Ayat kursi, Al-Baqarah 255 itu ayat muhkam atau mutasyabihat? Muhkam. Semua yang terkait akidah ada di wilayah ayat-ayat muhkam. Lalu ngapa-ngapain dia ke mutasyabihat? Termasuk Allah di mana dia katakan ini wilayah akidah. Lalu dari situ berpecahlah umat ini, Pak. Berkelompok-kelompok, yang satu meyakini dia yang benar, yang lain kafir semua. Kalau kafir bebas menumpahkan darah. Maka tidak berkesudahan mukmin dengan mukmin, ganasnya, bengisnya, kejamnya luar biasa. Anda lihat di link-link ilegal itu langsung dari Sudan.
Dia ketakutan, tapi dia baca Al-Quran. Anda kafir, kata yang akan membantai itu. Saya muslim, katanya. Muslim tidak akan membunuh muslim yang lain, kata si anak itu. Anak itu baca, anak kecil Pak. Anak lebih kecil dari satu kita. Dia baca surah Al-Fatihah, ditungguin sama dia. Sampai wal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, baru dipacungnya. Pancung anak-anak. 5 orang dia masuk lagi sembunyi di balik dinding di rumah. Di sebuah rumah, masuk pasukan itu. Ngakunya muslim, kak saya muslim katanya, yang mau bantai itu. Langsung disembelih-sembelihin Pak. Coba. Yang dibantai jelas seorang hafiz Quran. Anak-anak hafiz Quran. Yang membantai ngakunya muslim. Lalu dia gorong. Seorang muslim menggorong yang lain. Ibu-ibu, ribuan orang perkaos. Bayangkan. Pelakunya siapa? Ngakunya muslim. Ngapain? Beda akidah. Kalau perang beda akidah, wanita kafir kan diperlakukan seperti itu. Terjadi Pak, sekarang sedang terjadi di Tanzania. Potensi di Indonesia juga begitu. Karena ustadz-ustadznya sangat keras, bid'ah yang mengatakan Allah selain pendapat Allah di atas, akidahnya sesat. Kita bicara akidah, kalau menjadikan Allah sebagai objek, kursi Allah, objek, arsy Allah, otak kita terbatas. Ini perkara wilayah tidak terbatas. Tidak mungkin yang terbatas menjangkau yang tidak terbatas. Makanya wilayah akidah itu wilayah keyakinan manusia. Wilayah keyakinan manusia di mana? Di ayat-ayat muhkam, bukan di ayat mutasyabihat. Kalau mau melanjutkan belajar studi Islam sampai tuntas, maka saya yakin yang belajar sampai tuntas akan berkata 95% Islam di dunia ini ahlus sunnah wal jamaah. Dan mereka semuanya pengikut salaf. Bukan satu kelompok kecil itu doang. NU ahlus sunnah wal jamaah, Muhammadiyah, Persis, Wasliyah, Maturidi, Asy'ari, Sunni, itu semuanya. Yang mengecualikan sedikit saja Ahmadiyah atau Syiah. Selebihnya semuanya ahlus sunnah. Potensinya bersaudara, potensinya bersatu dalam akidah. Bukan berpecah belah potensinya, Pak. Tapi gara-gara tidak mantap, hanya sekedar salaman setelah sholat, dia bid'ahkan orang yang salaman habis sholat. Tapi yang habis sholat buka WA, tidak bid'ah. Karena dia baru sujud, mungkin ada pasir, dia usap wajahnya setelah sholat, bid'ah. Perkara yang sangat sepele sekali, tapi yang dikatakan bid'ah kan sakit hatinya. Kalau ini tidak berkesudahan, baper, akan terjadi kekerasan. Coba lihat, sampai bisa menghilangkan nyawa hanya karena perbedaan ketika menanggapi ayat-ayat mutasyabihat. Katanya akidah. Ini kan so hebat, padahal kata Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Soal ayat mutasyabihat ini enggak ada yang tahu, hanya Allah. Menyimpulkan sesuatu yang tidak tahu mengkafirkan orang. Bagaimana coba? Apa tidak perang terus di umat Islam ribuan tahun? 300 kurang 21 berarti 311. Sekarang 1447. 1447 dikurangi 311 ya, karena ini setelah Nabi wafat. Nabi wafat tahun ke-10. Jadi 321 kita kurangi 10, 311. 6, 3. Kita ini sudah berpecah gara-gara alasan akidah. Sudah 1136 tahun menyimpulkan akidah di ayat mutasyabihat. Padahal seluruh perkara akidah kita bicara di ayat muhkamat. Ya, dan ustaznya menggiring lagi jemaahnya supaya berpecah. Jadi semua terkait akidah itu adanya di ayat muhkamat. Menyembah Allah, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Ayat muhkamat atau mutasyabihat? Muhkamat.
Iman kepada kitab. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min misli. Kamu masih ragu dengan kitab Quran? Ayo buat. Itu masalah iman kepada kitab. Akidah bukan? Akidah. Ayat muhkamat apa mutasyabihat? Muhkam. Kenapa sampai terjebak di sini gara-gara bertanya Allah di mana? Mengkafirkan orang. Jadi gini Pak, contoh yang paling jelas itu Al-Ikhlas misalnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah ahad. Meyakini Allah satu-satunya pencipta. Dialah menciptakan. Dia tidak butuh yang lain untuk menjaga. Bukan pencipta lain, penjaga lain, penghancur lain. Enggak. Dialah pencipta. Dia yang akan menghancurkannya semua alam semesta ini. Dan dialah satu-satu sembahan. Saya mau tanya, Ahad, Allahu Ahad, diyakini nggak oleh NU, Muhammadiyah, Asy'ari, Maturidi, Salafi? Yakin nggak Allah Ahad? Berarti mereka satu akidah, walaupun mereka berbeda menafsirkan wajah Allah. Perbedaan menafsirkan wajah Allah bukan perbedaan akidah. Tolong bedakan antara perbedaan pemikiran akidah dengan perbedaan akidah. Oke, perbedaan akidah konsekuensinya mukmin kafir. Tapi perbedaan pemikiran akidah, takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat, itu bukan konsekuensi mukmin kafir. Kalau ditarik ke tafsir, dia hanya beda tafsir. Khilafiyah dalam tafsir. Satu akidahnya sama. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala-galanya. Segala-galanya butuh kepada Allah. Allah tidak butuh segala-galanya. Kalau itu diyakini oleh Salafi, Maturidi, Asy'ari, Muhammadi, Nahdiyi, Persis, Tarbiyah, Wasliyah, mereka satu akidah walaupun mereka berbeda dalam memahami arasy Allah. Ya kan? Kenapa wilayah akidah itu wilayah keyakinan manusia? Untuk jadi yakin, dia harus dipahami. Kalau dia nggak paham, nggak yakin kita. Nah, pemahaman itu ada di ayat muhkamat, bukan mutasyabihat. Wilayah akidah, wilayah keyakinan. Wilayah ayat mutasyabihat tidak bisa masuk keyakinan karena tidak bisa menjangkaunya. Ngapa-ngapain sekarang bicara akidahnya tentang istawa? Allah bertahta bagaimana seperti raja bertahta atau begitu. Ada yang menafsirkannya. Nah, kalau ada perbedaan itu hanya perbedaan pemikiran, bukan perbedaan akidah. Coba masalah akidah coba. Antum lihat di Quran, yang habis Quran coba. Ayo, semua yang terkait akidah, keyakinan. Keyakinan terhadap Nabiullah, ya kan? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fil amana ar-rasul bima unzila min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi kullun amana ar-rasulu bima unzila. Terakhir Pak, ayat apa? Mutasyabihat atau muhkam? Muhkam akidah itu. Coba lagi cari semua di Quran terkait akidah. Ayat apa? Juz 30 itu tentang kiamat. Al-waqi'ah idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Itu ayat apa? Surat Muhkam. Iman pada kiamat. An-Naba, hari kiamat. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Akidah. Ayat apa? Muhkam. Apa? Coba cari masalah akidah. Keyakinan. Seluruhnya ayat Muhkam. Ngapain hari ini sudah 1100 tahun bicara akidah dia nyenggol-nyenggol ayat mutasyabihat? Ini karena kegagalan ilmiah, nggak sabar. Sebenarnya di studi Islam itu sudah benar jurusannya akidah filsafat. Kan kalau filsafat berarti pemikiran. Akidah filsafat udah jujur, jurusannya udah jujur. Mau di studi Islam Timur Tengah atau dalam negeri,
itu jurusnya akidah filsafat. Jujur filsafat berarti pemikiran Pak, wilayahnya, bukan keyakinan. Nah sekarang kita tanya, yang mampu menyelesaikan pembelajaran akidah filsafat orang siapa? Orang yang jenius, yang bisa lulus S3. Kalau tidak bisa, dia tidak akan diterima. Kalau di S1 itu belajar kulit-kulitnya doang. Namanya ilmu kalam. Nama mata kuliahnya ilmu kalam, jurusannya akidah filsafat. Ilmu kalam, orang-orangnya mutakallimin. Nah ini para pembahas ini Pak, orang-orang yang mampu lulus studi S3 setelah tesnya itu semua potensi akademik dan lain-lain. Kalau nggak cocok, IQ-nya nggak sampai, nggak diterima. Jadilah dia doktor akidah filsafat. Nah kalau akidah yang sahih adalah hanya bisa dipahami orang yang jurusannya S3, kasihan umat Islam. Umat Islam ini banyak yang cuma S1. Bahkan taman SMA aja dikit. Kita mau katakan yang taman SD itu tidak berakidah kalau begitu. Karena tidak mampu memahami mutakallimin, memahami ayat mutasyabihat. Padahal saya mau tanya sekarang, ada kasus dulu seorang satpam, entah taman SMA, entah tidak, ketemu dikresek uang 100 juta. Ia kembalikan di bank itu. Saya tidak tahu ya, mungkin tamatan SMA. Satu sisi ada yang jurusan Islamic Studies, doktor, profesor, jadi menteri korupsi. Satpam tak ada yang tahu, ketemu uang 100 juta, kembaliin. Profesor, doktor, alumni Timur Tengah, menteri korupsi. Saya mau tanya, mana akidahnya yang paling sahih? Si satpam atau si profesor? Artinya soal akidah nggak ada kaitan dengan akademis. Dia wilayah qalbu, bukan wilayah kognitif. Makanya di zaman Nabi yang berakidah sahih itu memang yang jenius seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Tapi seorang budak yang bernama Zaid bin Harithah, entah dari mana pendidikannya, entah orang tuanya nggak ada, itu yatim piatu. Akidahnya sahih. Coba lihat yang pertama kali syuhada, syahid wanita, budak, namanya siapa? Sumayyah. Kata Umayyah, dicambuk-cambuk dia, kembali kepada Lata, Uzza. Dia hanya sebut Allahu Ahad. Katakan Lata, kamu akan saya bebaskan, tidak akan saya siksa, dan kamu jadi manusia merdeka. Apa jawabnya? Ahadun ahad. Tak bergeming dia. Lalu ditusuk, maaf ya, ditusuk kemaluannya sampai tembus, menjadi dia syahidah pertama kali. Syahidah pertama kali budak. Bayangkan. Saya mau tanya, akidahnya akidah sahih atau tidak? Dia profesor atau bukan? Jadi soal akidah itu orang awam pun berakidah yang sahih. Yang kedua, yang syahid kedua suaminya, budak juga siapa? Yasir. Gimana Pak caranya? Katakan Lata, kata Umayyah, kau akan kubebaskan. Disebut ahadun ahad, Allahu ahad. Dicambuk-cambuk, disiksa-siksa, lalu diikat tangannya, diikat kakinya, diikat tangannya, kakinya, ditarik oleh 4 ekor kuda, terbelah badannya. Saya mau tanya, akidahnya sahih atau tidak? Pendidikannya SD. Hanya karena ini kita berpecah ribuan tahun. Antum lihat di YouTube itu, Allah di mana? Dia Allah di atas, kata mereka. Karena itu kan perkara, masa Allah jadi objek pemikiran mereka? Lalu mereka klaim itu masalah akidah. Lalu mereka bantai yang lain karena beda akidah, kafir. Ini Pak, masuk Yahudi di sini sudah 1136 tahun. Makanya kejadian Sudan itu akan berulang. Masalah akidah surat kafirun, kata orang kafir datang. Kita sembah Allah setahun, sembah berhala setahun. Cincai. Turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Aku tak akan sembah Tuhan kalian. Jangankan setahun, sedetik banyak enggak. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalian pun tidak mungkin menyembah Tuhanku. Ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Saya tanya, itu ayat tentang akidah bukan? Akidah. Ayat apa?
Muhkam al-kafirun. Muhkam. Kenapa hari ini ustaz-ustaz bicara akidah nyerempet ke sini semua? Ada apa dengan ulama kita ini? Kenapa bicara akidahnya nyerempet ke ayat mutasyabihat? Seolah-olah Allah itu bisa diselesaikan dengan otaknya. Hakikat Allah, zat Allah, sifat Allah, asma'nya bisa diselesaikan dengan otak manusia. Apakah ini bukan kesombongan? Bicara akidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah 3, akidah bukan? Akidah. Ayat apa? Muhkam. Jadi istilah akidah itu sendiri Pak, ain qaf ya dal ta mardu, tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, di zaman tabi'in pun belum ada. 300 tahun setelah Nabi Muhammad baru ada muncul kalimat ain qaf ya dal ta mardu, itu akidah. Kalau derivasinya ada, pecahannya ada. Misalnya di surat ayat pertama Al-An'am ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uqud, akad. Hai orang beriman, sempurnakanlah akad-akad kalian. Itu memang akar katanya seakar kata dengan akidah. Aqada yaqidu uqadan uqudan. Aqadan uqudan. Tapi ketika ayat itu turun, dia sedang bicara tentang transaksi muamalah, bukan tentang keyakinan. Sempurnakanlah akad jual beli, akad sewa menyewa, akad pinjam meminjam, janji, sempurnakan janji, akad suami istri, kaitan dengan manusia dalam wadah pernikahan, akad ijab kabul. Ayat-ayat terkait dengan kalimat aqada yaqidu itu hablum minan nas. Entah kenapa ya, sekarang lebih populer istilah akidah daripada istilah iman, tauhid. Lawannya ada syirik, munafik, kafir. Lawannya itu mufsid, musyrif, tauhid. Itu lawannya itu. Tapi kenapa yang mendominasi istilah akidah ya? Tapi yang mengaku berujuk pada Quran dan Sunnah, itu pun memakai istilah akidah. Coba. Ya kan? Kalau dia betul-betul Quran dan Sunnah, dia tidak akan memakai istilah itu. Dan Pak, ulama-ulamanya jujur itu. Asy'ari, ada ya nisbah. Artinya apa? Kalau dia dinisbahkan kepada ulamanya, itu maksudnya pemikiran Asy'ari, Konsep akidah berdasarkan pemikiran Asy'ari. Maturidi, konsep akidah berdasarkan pemikiran Imam Maturidi. Kan pemikiran, jujur, ulamanya jujur. Tapi ulamanya sekarang menisbahkan kepada ulama yang dimaksud, tapi untuk mengkafirkan umat Islam yang lain. Itu masalahnya. Jadi kalau antum dengar ada yang bilang iya, tapi bisa juga karena tempat. Palimbani, Bantani, nama tempat tuh. Fadani, Padang, Palembang, Banten. Nisbah kepada tempat atau nisbah kepada orang. Kalau ada ya nisbah di ujungnya, berarti itu pemikiran. Kalau pemikiran wajar berbeda. Antum merapat 10 orang, masing-masing punya pemikiran. Bisa berapa idenya? 10. Bahkan bisa 20 kalau satu orang punya ide 2. Nah, kalau kita berbeda dalam pemikiran, gimana? Boleh? Boleh. Tapi menyatakan yang kafir, itu masalahnya. Kita mengkafirkan orang dengan dalil pemikiran kita, bukan dalil ayat-ayat muhkam, ayat-ayat akidah. Jadi semua kaitannya dengan akidah itu ayatnya ayat muhkam. Sehingga tidak pantas kita berpecah belah ketika perbedaan terjadi mentakwil ayat mutasyabihat. Kalau namanya muhkam berbeda baru. Qul huwallahu ahad, Allah ahad. Kata yang lain, Allah tidak ahad, Allah punya anak, Allah 2. Itu baru beda akidah itu. Mukmin kafir tuh. Ya kan? Nah, ini akarnya Pak. Jadi saya agak cemas ini. Masalah Sudan ini bisa menjalar ke seluruh dunia kalau ini nggak dituntaskan. Diputus dari sekarang. Karena Yahudi memasukkan istilah itu ke dalam tubuh umat Islam. Dan bahkan ada masjid. Masjid apa?
pengajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masjid apa? Bahkan masjid ditulis Pak di Bintaro. Saya nggak mau sebut nama masjidnya. Sektornya juga nggak usah. Antum tahu ya? Masuk di depan pintunya apa? Masjid ini akidahnya Asy'ari. Tasawufnya Al-Ghazali. Akidah Asy'ari, tasawuf Al-Ghazali, fikihnya Syafi'i. Ditulis di masjidnya. Bahkan pakai layar berjalan itu. Ini gimana ini masjid ini? Kacau. Antum kalau meyakini begitu, saya yakin yang benar hanya akidah Asy'ari. Lalu saya mau tanya Pak, akidah Nabi apa? Akidah para sahabat apa? Akidah Nabi Ibrahim apa? Akidah Nabi Adam apa? Enggak masuk akal kalau kita bilang akidahnya Asy'ari. Asy'ari itu disebutkan pada tokoh Asy'ari itu hidupnya 300 tahun, 400 tahun setelah Nabi wafat. Sedangkan Nabi Adam orang pertama, manusia pertama. Yang akidahnya pasti sahih itu. Ada yang menyaksikan kesahihan akidah Nabi Adam? Ya? Banyak hal yang tidak masuk akal dipertahankan untuk memecah belah umat Islam. Dan tidak mau berpikir kritis. Ngikut aja. Ustaz ini kan udah ada kitabnya, kitab ulama. Iya. Memang di zaman mereka hidup diperlukan itu. Tapi di zaman kita sekarang, kenapa di zaman mereka dulu dunia dikuasai Islam, 2/3 dunia dikuasai oleh Abbasiyah, Umayyah. Tidak ada umat Islam yang saling bantai waktu itu. Nggak ada yang suka bid'ahin orang. Kondisi kita beda sekarang. Nggak usah urusan itu, urusan harta waris saja saling bacok sekarang. Ya kan? Apalagi ditambahi dengan perbedaan akidah. Maulid, peringatan Islam bid'ah. Peringatan hari Kartini nggak dibid'ahkan. Nggak pakai jilbab ya. Ini apa? Tabi akbar ya. Dalam rangka apa? Tahun berislam, bid'ah. Pulang dia. Sebelahnya kawinan lagi dangdutan. Enggak dibid'ahkan. Gimana itu? Yang dangdutkan enggak apa-apa. Ini cobalah. Jangan tanggung-tanggung. Selesaikan studinya sampai tuntas. Makanya di Islamic Studies Timur Tengah pembahasan mendalam tentang akidah filsafat di S2, S3. Perpustakaannya beda. Perpustakaan S1 di sini, S2 di sini, S3 di sini. Nah, yang baru S1 berarti tidak sanggup melanjutkan S2. Keluar mereka dari sana, S1 dia, sampai ke sini bid'ahkan orang. Padahal pendalaman ilmu ini di S3. Berarti mereka belum mencicipi pendidikan S3. Artinya mereka tidak tahu betul masalah ini. Lalu dia berfatwa dengan tidak tahu itu ketika baru LC. Saya pun LC, Pak. Lulusan Ciputat. Ya. Nah, kalau sudah doktor akan berbeda. Antara mereka aja beda. Kalau yang doktor dengan S1. Ya. Jadi ini Pak ya. Jadi memang harus kehati-hatian. Prinsip yang pertama, akidah kita ini sama. Nggak ada beda. Yang mengklaim beda akidah itu tidak ada beda. Mau Salafi, Muhammadiyah, Asy'ari, NU, Wasliyah, Persis, semua itu akidahnya sama dan sahih. Kenapa? Dia yakin Allah Ahad. Mereka yakin kitab Al-Quran. Mereka yakin kiblatnya Ka'bah. Mereka yakin Nabi Muhammad uswatun hasanah. Dan mereka yakin antar umat Islam bersaudara. Sama nggak tuh? Mereka sama akidahnya. Tapi dalam kesamaan ini mereka mengkafirkan yang lain. Ayo bangkit, bangunlah coba. Sadarlah coba. Masa kita satu saf, cuman karena imamnya nggak kunut kita tidak mau salaman? Atau berkata salaman itu bid'ah? Gimana coba? Tadi sudah selesai dia langsung pulang, nggak ada yang bid'ahin dia. Kita salaman. Jadi ketika sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sholat sudah selesai. Maka perbuatan apapun setelahnya tidak terkait dengan sholat. Karena itu tidak ada yang bid'ah sih. Kecuali ada yang bikin salaman rukun sholat yang ke-14 baru bid'ah itu. Tapi kalau sudah selesai sholat, sudah selesai. Mau lari dia kejar ke bandara buru-buru, nggak bid'ah. Atau dia mau berlama-lama di masjid, nggak apa-apa, nggak bid'ah. Atau dia langsung buka WA karena penting. Ada bisnis yang harus dikejar, nggak bid'ah.
Kalau yang WA tidak bid'ah, yang salaman juga tidak bid'ah, yang ngusap wajah juga tidak bid'ah. Ngapain nyalah-nyalahan? Akhirnya sakit hati akhirnya saling benci. Lama-lama saling benci, dipupuk, lama-lama meledak. Terjadi tawuran. Ini potensi ini kalau lama-lama terus begini. Saya berkali-kali Pak digagalkan pengajian saya. Udah deal. Ya Ustaz, ya nanti ya pengajian ini ibu-ibu, orang-orang di golongan elit. Sudah deal, 3 hari kemudian dia WA lagi. Dia telepon. Ustaz sunnah bukan? Maaf Bu, saya tidak tahu menjawab pertanyaan ibu itu, saya tidak paham. Ustaz sunnah. Masa Ustaz nggak paham Ustaz sunnah? Enggak Bu, saya nggak paham. Dan saya tidak berani mengatakan saya Ustaz sunnah. Saya sombong kalau kata saya Ustaz sunnah. Saya sombong. Saya nggak. Oh kalau begitu batal Ustaz, kita nggak jadi pengajian. Itu udah berapa kali saya alami Pak. Karena kalau penampilan saya meyakinkan. Tuh, ini ada jidat hitam dikit, jenggot ada. Meyakinkan saya. Makanya kalau dia langsung, apalagi berdengar ceramah saya, senang. Minta, Ustaz, tolong teleponnya nanti jadwal ya mengajar ibu-ibu. Tapi ibu-ibu rata-rata Pak. Ibu-ibu istri-istri orang kaya itu. Nanti 2 hari kemudian dia telepon, Ustaz sunnah bukan? Akidahnya pakai ini enggak? Apa namanya? Kitabnya pakai ini enggak? 3 salah itu yang dibagi-bagi oleh negara Arab. Kitabnya kecil tipis tuh. Enggak, saya bilang saya enggak bahas kitab itu. Oh enggak usah Ustaz. Enggak jadi batal. Ini Pak, parahnya begitu. Jadi orang awam bisa menyimpulkan Ustaz sunnah atau Ustaz bid'ah. Orang awam, mungkin S1, S2, S3-nya bukan Islamic Studies. S3 juga, tapi S3 mesin, S3 teknik. Ya, kalau bukan bidangnya, pilot juga, supir juga. Tapi kalau supir kereta kita suruh bawa pesawat, siapa yang mau ikut? Tapi kadang-kadang banyak orang ikut dengan pilot, padahal modalnya, pendidikannya sopir kereta api. Dia ikut sopir pesawat. Lalu dia merasa benar karena paling tinggi di atas. Yang nyopirin ahli nyupir kereta api, bukan ahli nyupir pesawat. Musibah tidak tuh? Musibah. Sama-sama supir memang, sama-sama supir, tapi bukan di bidangnya. Ada sekarang tuh di S2 bukan juga di Mekah Madinah, di Jeddah, di Riyadh S2-nya. Mesin. Sekarang sangat populer tuh di YouTube itu. Kerjaan gitu tuh, bidah-bidahin, salah-salahin. Teknik, S2 teknik. Ngakunya, selain saya studi S2 teknik, saya juga ikut halakoh-halakoh dengan syekh-syekh besar di Arab. Itu alasannya. Makanya dia tahu semua tentang agama. Ya, terserah lah. Tapi bagi orang yang sangat intens belajar agama, mereka merasa ilmu mereka masih cetek, walaupun mereka tidak pernah zigzag, linier, agama terus. Itu masih merasa kurang dan tidak sombong. Tapi studinya teknik, belajarnya bukan lembaga resmi, kursus-kursus, ikut-ikut daurah-daurah ulama di sana. Pas turun ke sini, jadi ulama besar, membid'ah-bid'ahkan orang. Baru S2, tapi S2-nya teknik. Antum tahu orangnya, namanya terkenal juga di YouTube. Ya, karena saya bicara begini, tahun 2000 itu dulu saya bagian dari mereka. 4 tahun itu. Saya pun suka bid'ah-bid'ah orang dulu. Kan beda, dulu kan kita baru baca 1 kitab. Setelah itu udah baca 10, udah baca. Dan syarat S3 itu minimal sudah baca 1000 kitab, Pak. Kalau tidak, enggak lulus. Iya, Pak. Ya kan, Pak, yang S3-nya. Terserah jurusan apapun, minimal dia sudah baca 1000 rujukan. Kalaupun tidak baca, dia sudah baca hasil studi orang lain terhadap kitab itu. Buku itu kalau jurusan apa aja kalau S3 itu. Paling tidak dia sudah baca kitab itu dari makalah temannya. Makalah teman itu adalah kesimpulan bacaan. Ketika itu dia debat, diskusi dengan makalah temannya, menjatuhkan, mempertahankan, dijatuhkan. Itu dunianya di studi S2, S3 itu. Saling menjatuhkan ilmiah. Tapi ilmiah bukan kekerasan. Hanya
pergolakan pemikiran. Di S2 S3 itu kan wilayahnya pergolakan pemikiran. Boleh itu nyala-nyalahin, boleh. Makalah apa ini tidak sesuai, ya itu boleh itu di sana itu. Banting-bantingan itu. Tapi yang dibanting makalahnya bukan orangnya. Nah, itu terjadi Pak kalau yang serius kuliahnya ya, yang ijazah asli. Kalau ijazah palsu enggak gitu. Kalau ijazah asli ya berat. Kalau yang terlalu mudah studi S3-nya, S2-nya itu ya entah gimana caranya kok bisa mudah itu ya. Tiba-tiba karena pejabat negara atau S3. Bismillah. Oke, barangkali ada pertanyaan. Bismillah. Ini akarnya ya, jadi mulai dari sini ya memang saya menyampaikan ini resiko karena pasti banyak ustaz lain bertentangan. Ya, tapi harus diambil resikonya. Kita siap aja nanti kalau dia mau mendebat ya insya Allah nggak usah banyak-banyak dalilnya ya cukup Al-Quran aja. Kita langsung tanya satu hal aja. Coba Anda lihat di Al-Quran terkait dengan akidah itu apakah ayat mutasyabihat? Kalau ayat mutasyabihat itu wilayah Allah, kenapa Anda merambah wilayah Allah? Yang Allah katakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kenapa Anda merambah ke situ? Yang kita rambah itu yang kita mampu mencernanya, wilayah manusia, wilayah keyakinan manusia. Di mana? Di ayat-ayat muhkamat. Itu kan kata Allah, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang-orang yang hatinya condong sesat. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, mereka ikuti keraguan-keraguan tersebut karena mutasyabihat tidak akan sampai kepada yakin. Untuk apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili, untuk memunculkan fitnah. Fitnah itu perpecahan umat Islam, takwil itu takwil. Coba lihat kenapa Al-Quran tidak mengatakan ibtigha'al fitnah wa ta'wili, tapi diulang ibtigha'nya. Tuh, ibtigha'. Kalau atau itu cukup ibtigha'al fitnah wa ta'wili, tapi ibtigha'nya diulang. Anda benar-benar mencari, diulang 2 kali. Anda sungguh-sungguh dalam hal ayat mutasyabihat. Nah, itu kan seolah-olah apa? Nyindir. Kok Anda bersungguh-sungguh sampai 2 kali itu? Ibtigha'. Dalam ilmu balaghah, pengulangan itu taukid, menegaskan. Kok Anda sungguh-sungguh, Anda sungguh-sungguh 2 kali. Kan cukup aja begini kalau normal bahasanya. Ibtigha'al fitnati wa ta'wili. Tapi Anda sungguh-sungguh 2 kali, Pak. Dalam hal ini, Anda sungguh-sungguh dalam hal ini. Alif lam mim yasin toha nun kaf ya ain shad. Anda sungguh-sungguh di sini. Padahal enggak perlu sungguh-sungguh, cukup apa cukupnya? Ayo, kata Imam Malik, Pak. Untuk yang begini cukup begini, Pak. Enggak usah sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh itu Anda mencerna ayat-ayat mutasyabihat. Kalau perkara muhkamat, Anda cukup ini. Wallahu a'lam bi muradi. Hanya Allah yang tahu segala maksudnya. Selesai. Enggak usah sungguh-sungguh. Kenapa di sini Anda sungguh-sungguh? Hah? Ya kan aman nggak? Alif lam mim, Allah yang tahu maksudnya. Selesai. Kita sibuk di sini mencernanya, menafsirnya. Wajah Allah, nggak usah sibuk. Kita sibuk di sini aja. Kursiullah, apa sih kursiullah? Udah, terserah Allah yang tahu maksudnya. Arsy Allah, udah Allah tahu maksudnya. Selesai. Nggak usah sungguh-sungguh. Kenapa ada sungguh-sungguh di sini? Aduh, seolah-olah apa? Buang-buang energi dan waktu saja. Karena ayat muhkam pun sangat banyak yang harus dipahami dan sangat harus dikuasai. Kenapa sungguh-sungguhnya di ayat mutasyabihat? Ini ya. Bagaimana? Silakan kalau bertanya.
Udah? Nggak ada cukup ya kalau nggak ada ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kesimpulannya kita mesti kembali evaluasi supaya mengutamakan ukhuwah Islamiyah dari segalanya. Dan terkait ukhuwah Islamiyah, Nabi mengatakan terkait dengan keimanan. Ya kan? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak beriman kalau kamu tidak mencintai saudara muslim sebagaimana kamu mencintai diri sendiri. Kan iman kan? Saling mencintai muslim itu kan iman. La yu'minu, tidak beriman salah seorang kalian yang tidur nyenyak di tengah-tengah saudaranya kelaparan. Nggak beriman. Jadi justru kita atas dasar akidah dan keyakinan kita mengorbankan nyawa kita untuk membela saudara kita, bukan mengorbankan nyawa saudara kita untuk kepentingan kita. Sampai membela Gaza itu mestinya dengan nyawa kita, bukan membiarkan mereka terbantai kan. Itu dengan Yahudi, apalagi dengan sesama muslim seperti di Sudan hari ini. Kalau Anda mampu, coba lihat link-link ilegal yang berbahasa Arab itu tidak ada sensor, Pak. Pemancingan itu terlihat nyata tuh, darah keluar ketika dipancung itu. Darah itu muncrat. Makanya Citra satelit itu memperlihatkan wilayah Sudan itu hitam. Bukan hitam karena tanahnya hitam. Itu kan padang pasir, kalau masuk air langsung kering, muak. Itu darah. Darah di mana-mana. Ya. Semoga tidak terjadi lagi dan tidak akan terjadi di Indonesia. Mari kita serukan, baik antum yang mungkin di Ormas Muhammadiyah, NU atau yang lain, yakinilah Anda tidak salah kalau mencintai orang-orang NU. Anda tidak salah mencintai orang-orang Muhammadiyah. Karena sekat-sekat itu sebenarnya hanya untuk memudahkan kita berdakwah berjamaah dengan adanya ormas, bukan untuk saling bentrok dan benturan antar ormas. Ya, kita saling perhatian. Jangankan seiman, seakidah, orang kafir pun kalau susah kita bantu, walaupun beda agama. Karena ini urusan kemanusiaan. Kalau mereka susah, kalau ada yang tabrak mobil depan kita berdarah luka, nggak usah tanya agamanya, Pak, langsung bantu. Bawa rumah sakit, cegah pendarahan, jangan sampai kematian. Itu kewajiban walaupun orang itu non muslim sekalipun. Bahkan sekalipun itu maaf anjing yang ditabrak. Ya nggak? Cepat tolong agar tidak mati karena lindas tersebut. Tidak ada alasan karena hewan kita biarkan. Begitupun tidak ada alasan karena beda agama kita biarkan. Ya, demikian, mohon maaf, terima kasih. Semoga Allah memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati bersatunya umat Islam sedunia di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim atas seluruh alam. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Surah Al-Asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.